Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan. Apa kabar nih pagi hari ini? Saya bersama istri lagi di ini ya, lagi di dalam pasar tradisional, namanya Pasar Sidomakmur yang ada di ini di Blora. Gitu ya. Pagi hari ini cukup ramai di sini, cukup ramai. Lumayan ramai ya. Jadi saya dan istri kebetulan belanja kebutuhan untuk makan sehari-hari. Apa tadi yang sudah kita beli? Ini ada cabai rawit. Cabai rawit pinten, Bang? Panikis sekilonnya? Tiga empat. Oh, oke. Dapat cabai rawit dan bumbu dapur ya, sudah dapat. Nah, ini kita lanjut lagi, kawan-kawan. Nah, saya akan ke tempatnya ini ya. Kenzo. Choppernya masih. Oh ya, ini. Itu ya. Nama Kenzo nih. Ini nama kawannya Kinar di sekolah dasar ya. Ini beliau adalah seorang pedagang ini daging ayam siap olah. Nah, itu ada yang chopper ya. Kesukaan anak-anak nanti digoreng ya. Kawan-kawan yang suka pergi ke pasar tradisional sama seperti saya ya, itu paling seneng ya kalau pagi-pagi gitu ya, antar istri atau antar ibu ke pasar tradisional untuk membeli keperluan dapur gitu ya, untuk memasak. Itu suasananya kayaknya tidak tergantikan ya kawan-kawan ya, meskipun dengan pasar modern sekalipun. Jadi suasananya kalau kita datangnya lebih pagi lagi tuh lebih terasa asik ya. Jadi kita bisa banyak. Kenapa? Digoreng. Tuh, udah siapin ayam Jawa Super ya. Ini kesukaan anak-anak itu bisa digoreng itu udah oke lah ya untuk lauk seharian. Mama Kenzo. Pripun kabare Kenzo? Sehat-sehat. Oke ya. Kawan-kawan, saya perlu informasikan bahwa kegiatan mengunjungi pasar atau berbelanja di pasar ini sebenarnya juga salah satu kegiatan yang cukup menarik dilakukan ya. Dan biasanya teman-teman kita yang ada di Cepu, di Hotel Cepu itu, di Alium, kita pernah dengar dari Mas Ragil itu, mereka punya salah satu paket kegiatan untuk berkunjung ke pasar bagi para tetamu yang datang dari kota-kota besar. Jadi di kota-kota besar itu biasanya jarang sekali nemuin suasana seperti di pasar tradisional seperti yang saya kunjungi saat ini. Jadi mereka cenderungnya ketika berada di Blora ya atau di Cepu itu ingin sekali melihat atau ingin sekali merasakan bagaimana sensasinya berbelanja di pasar tradisional, dan mereka juga ingin berburu makanan atau ingin berburu camilan atau olahan yang khas ya di kota setempat. Jadi beberapa jenis makanan yang mungkin tidak berada di tempat asal mereka itu mereka akan cari itu ya. Kalau di Blora ini banyak sekali ya makanan tradisional yang bisa kita dapatkan. Jadi mulai dari serabi gurih, lalu gemblong, getuk gitu ya, apalagi cenil, gendar lopis. Terus ada juga satu jenis makanan yang kemarin saya sudah mendengarnya tetapi belum pernah makan, namanya ituk-ituk ya, yang berada di daerah Kecamatan Sambong. Tempatnya di Desa Ledok itu ada sebagian masyarakatnya yang membuat olahan makanan tradisional berupa kacang yang diolah menjadi ituk-ituk ya, sudah namanya ituk-ituk ya. Itu cukup enak ya, cukup enak, tapi saya sendiri belum pernah merasakan. Ini keterangan dari Bukadesnya mengatakan bahwa makanan ini cukup makanan yang sangat enak gitu ya kawan-kawan ya. Jadi saya juga sama ya, kalau pas masuk di pasar tradisional ini juga
yang pertama saya cari justru olahan-olahan yang khas dan enak menurut saya. Jadi makanan seperti marneng jagung itu adalah makanan favorit saya ya. Marneng jagung yang diolah dengan bagus, dengan bumbu yang bagus itu juga. Keterluan, Aran. Itu juga salah satu hobi saya ya, marneng jagung. Terus ada getuk campur itu juga. Iya, getuk campur itu adalah getuk yang sebenarnya komposisinya tidak hanya satu, tadi beberapa ya, ada tiwulnya, ada apa ya? Getuk apa nih itu? Ada tiwul, ada macam-macam lah. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa getuk campur yang lumayan laris di ini ya, di dalam pasar Sidomakmur ini. Jadi harganya cukup murah ya kawan-kawan ya. Satu bungkusnya mungkin kurang lebih sekitar Rp2.000 ya, Rp2.000. Itu kita sudah dapatkan beberapa komposisi getuk yang setiap saya datang ini Ting. Setiap kali datang ke pasar ini pasti akan nyari. Ini bukan. Tuh, kelas Bu. Apa sase? Oh, betul. Getuk campur. Oh, mboten. Oh, tiwul ya. Sorry. Yang ini tiwul ya? Oh, kayaknya nggak ada nih. Coba kita cari dulu ya. Ini kalau terpaksa nggak ada, kita nanti cari tiwul aja ya kawan-kawan ya. Tiwul itu makanan yang terbuat dari ketela. Ketela itu dikeringkan lalu dibikin ini ya, dibikin kering dan ditepungkan. Setelah dia ditepung baru dibikin olahan makanan. Saya cari-cari nggak ada nih kawan-kawan, biasanya di sini lokasinya. Tim, kita cari tiwul aja kalau gitu. Jangan, berarti kita harus mencari tiwul saja ya kawan-kawan ya. Nah, tadi yang getuk campurnya ternyata saya cari-cari ini bakulnya tidak nampak. Bu, nyon tiwulnya mohon Bu. Sing campur telas ta Bu? Telas nek gatot kali tiwul. Gatot kali tiwul nggih, campur nggih, gatot sama tiwul. Nah, Mboten. sedap. Tapi Kantos Cina. tunggal pinten Bu? Tunggal ewu. Yang Cina. Suami iki. Yang salmon Bu? Rantai, ini udah kata. Cukup murah ya kawan-kawan ya. Ternyata tiwul dan gatot ini cuma Rp1.000 per bungkusnya. Jadi ini lumayan bisa mengganjal ini ya, mengganjal perut kita di pagi hari ini. Gatot 3. Oke, atau 3 tiwul 3. Kita nih namanya Bu. Kasale. Enggak, 5.000. Ini ternyata pindah. Nggih. ambil 5 aja ya. Yang salmon Bu? Tiwul atau gatot? Nah, kalau gatot itu bahan bakunya sama. Gatot itu terbuat dari tela juga, cuman kalau gatot itu biasanya pohong ya, singkong ya. Jadi sebelum dibuat itu dijemur, dihujan-hujan ya Bu, ini gatot ya, dihujan-hujan ya. Itu wes. Itu benar. Iya. Dijemur, dihujan-hujankan dan setelah sudah cukup waktunya baru didang Ibu ya. Iya. Didang itu apa, direbus ya, dikukus gitu ya. Oke, kita tadi sudah dapat ayam dari Mama Kenso, lalu dapat tiwul, juga tadi daging balungan ya Mah ya. Juga udah dapat apa lagi nih? Yang mau dicari mungkin yang berhubungan dedaunan. Yang kita cari ya. Ini kita harus tetap taat dengan prokes ya kawan-kawan ya ketika masuk di pasar tradisional ini. Jadi memang ini tempat yang sebenarnya cukup rawan ya kalau penyebaran COVID. Jadi kita harus selalu taat dengan prokes. Jangan lupa juga bawa hand sanitizer ya ketika kita berada di pasar tradisional seperti saat ini. Oh iya, tadi saya sempat cerita ya ke kawan-kawan bahwa kegiatan berkunjung ke pasar ini oleh sebagian kawan-kawan kita di banyak hotel itu, terutama yang memang hotel-hotel seperti di Cepuman. Saya pernah dengar langsung dari Mas Ragil Andreas. Beliau waktu itu adalah general manajernya Allium. Dia mengatakan bahwa kegiatan berkunjung ke pasar itu adalah jadi kegiatan andalan beliau dalam mengajak para tamu yang menginap di hotel itu untuk bisa melakukan ini, karena experience-nya cukup lumayan menarik ya kawan-kawan. Jadi tamu hotel itu yang rata-rata mereka berasal dari kota besar itu diajak untuk
diajak untuk berkunjung ke pasar, lalu mereka diajak pula, diperkenalkan pula untuk berburu camilan-camilan yang khas dari kota setempat ya. Jadi tadi yang saya sempat dapat itu gatot sama tiwul ya. Itu adalah camilan khas dari daerah Blora. Dan ada beberapa lagi ya kawan-kawannya, ada serabi, ada gendar, ada lupis, ada ketan, tutul ya, ada lagi banyak yang sebenarnya bisa kita cari ya. Dan biasanya makanan-makanan seperti itu jarang sekali ada di kota-kota besar ya. Kawan-kawan yang mungkin sudah lama sekali tidak balik ke kampung itu pasti sangat merindukan jenis makanan-makanan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Ini buah-buahan juga seperti sirsak ya, yang kan saya ambil dari lahannya Pak Yasir. Ada juga tisukun, ada apa lagi nih? Jagung manis, ada juga ini pisang ya. Kita lihat ya, pisang ketela, itu pisang ulin ya, pisang ulin. Ketela. Apa lagi nih? Ini apa lagi? Juga. Asam. Itu juga bisa kita dapatkan ya di pasar tradisional dengan harga yang pasti lebih terjangkau ya. Kalau kita langsung beli di pasar, akan lebih murah lagi kalau kawan-kawan mencarinya di ini ya, langsung di lahan, di petani. Itu juga akan lebih asik lagi ya. Kita dapat pengalaman yang oke ya. Saya sapa dulu ya kawan-kawan saya yang sudah bergabung di pagi hari ini bersama saya. Ini di Pasar Sidomakmur, pasar tradisional terbesar di Blora ya, atau pasar kabupaten di Blora. Ini bisa kita lihat di sini. Cukup luas, jadi ada beberapa los di sini yang bisa kita kunjungin ya. Salah satunya tadi yang kita berkunjung di pasar yang basah istilahnya ya. Ada sayur mayur dan sebagainya. Dan di sampingnya kawan-kawan itu ada satu los yang menjual khusus olahan ya, seperti lontong tahu Blora, lalu ada beberapa olahan seperti sego pecel juga ada di situ ya. Jadi setelah berbelanja kita bisa makan di sana gitu ya. Kita nggak mungkin ada. Tanya sebelah sana. Nah. Sebelah kita ya? Itu ada. Itu bisa kita dapatkan ya, beberapa olahan yang ya khas Blora ya. Sego pecel, lontong tahu. Apalagi nih kalau pagi-pagi itu teman-teman sukanya makan apa nih? Pagi kawan-kawan, Pak Sodik Wahyudi, apa kabar? Pak Sodik suka ke pasar nggak Pak? Ini juga Angga, selamat pagi ga? Imam, Baruna, ini juga lagi nonton ya siaran saya. Ini sih itu lagi nyari ini ya, bumbu dapur. Asam itu ya. Terus siapa nih yang bergabung? Selamat pagi. Siapa nih? Mas Kirno. Pagi Mas. Apa kabar Mas? Mas Kirno Prasojo. Pak Kirno Prasojo ini. Beliau ini di Magelang ya. Apa kabarnya Magelang Mas? Semoga juga tetap sehat ya. Tetap semangat di musim pandemi, tetap berkarya gitu ya. Mas Kirno selamat pagi. Terus siapa lagi nih yang sudah bergabung dengan saya? Pak Alim Ngaliman juga selamat pagi Bapak, apa kabar? Terus Mbak Eka Yunianawati selamat pagi. Mas Ayu Jati juga selamat pagi. Iya, saya lagi di dalam pasar tradisional. Kemudian pagi hari ini saya lagi berbelanja kebutuhan dapur untuk keperluan mah. Itu teri mah. Teri digoreng mah. Kebutuhan dapur ya. Biasanya untuk beberapa hari ke depan. Jadi kita lebih senang berbelanja ke pasar nih ya. Tradisional. Suasananya cukup asik ya kawan-kawan ya. Kalau kita berbelanja di pasar itu cukup asik. Jadi ini bahkan bisa jadi sebuah paket wisata. Beberapa teman sudah mencobanya dan itu terbukti jadi wisata yang menyenangkan ya bagi kawan-kawan yang memang jarang sekali datang ke
pasar tradisional. Ya, jadi gitu ya kawan-kawan ya. Beberapa waktu lalu saya juga pernah datang ke satu pasar tradisional yang cukup ramai itu di daerah Peterongan Semarang ya. Jadi waktu itu memang belum musim pandemi dan setiap kali saya datang ke Semarang dan pas nyampe ke sana itu tengah malam gitu ya, jam 2 malam, jam 3 itu lokasi pertama yang saya tuju adalah pasar Peterongan. Jadi pasarnya tuh pinggir jalan raya gitu ya. Jadi kita parkir kendaraan situ dan kita bisa nyari makanan apa saja di sana ya kawan-kawan ya. Jadi makanan-makanan pagi yang masih hangat itu mulai dari nasi, mulai dari jajanan, mulai dari apa saja bisa kita dapatkan di Peterongan waktu itu. Jadi dan harganya murah ya kawan-kawan ya. Harganya cukup murah. Jadi mungkin tidak seperti yang kita bayangkan ya kalau di kota besar itu kalau kita nyari makan gitu ya ke sebuah warung atau sebuah resto itu cukup menghabiskan anggaran besar. Tapi kalau kita mau sedikit ini ya berusaha sedikit gitu nyari di pasar tradisional, kita akan dapatkan makanan yang lumayan enak dengan harga yang sangat terjangkau kawan-kawan. Jadi mulai dari nasi gudeg, nasi campur itu tiap pagi jam 2 pagi atau jam 3 itu sudah tersedia ya. Jadi kalau kita nyari di warung makan tuh paling enggak bukanya sudah agak siang ya, jam 8 atau jam 9 pagi. Itu ya kawan-kawan ya. Wis. Pak Sodik, selamat pagi Pak. Angga di Ngatipurwo, apa kabar enggak? Apa Pak? Udah. Nah, kita dapat ikan laut yang kecil-kecil namanya ikan teri. Oh, kan. Itu juga cukup ini ya, cukup jadi apa ya, lauk yang oke lah bagi saya dan keluarga. Ini sebenarnya pasar ini cukup besar ya kawan-kawan, ada beberapa los, ada 1, 2, 3, 4 yang saya lihat. Tapi yang memang paling ramai itu yang di los bagian belakang ya, di bagian sayur mayur itu memang paling ramai. Kalau yang di los depan ini mungkin kebutuhan barang-barang yang agak kering gitu ya, bumbu dapur yang kering, bukan yang basah. Terus yang di bagian selatan itu, yang di los sebelah sana itu tentunya untuk ini ya, untuk ini juga sih, untuk menyediakan bumbu dapur yang kering. Tetapi ada juga sebagian yang digunakan juga untuk menjual gerabah dan juga pakaian. Itu ya kawan-kawan ya. Ada yang mau nimbrung? Makanan apa yang paling Anda suka kawan-kawan? Kira-kira makanan apa ya yang kita cari di pasar tradisional dan Anda suka? Kalau saya sukanya tadi ya, saya lebih suka makanan-makanan yang jajanan pasar, jajanan tradisional yang memang tidak banyak mengandung zat pewarna, tidak mengandung apalagi pemanis buatan. Itu yang asli itu saya lebih suka ya kawan-kawan ya. Jadi itu juga akan lebih menyehatkan saya rasa ya untuk kita konsumsi. Jadi itulah alasan kenapa saya lebih suka atau lebih menyukai untuk berkunjung di pasar tradisional ini. Kawan-kawan yang suka dengan pasar tradisional atau yang suka berkunjung di pasar tradisional, apa sih yang kawan-kawan cari di sini selain mungkin kebutuhan dapur, kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari? Banyak sebenarnya ya, dari sandang pangan, pakaian juga bisa kita dapatkan di sini ya, dengan harga yang tentu akan lebih murah. Nah, ini kayaknya istri saya sudah selesai berbelanja, sudah dapat beberapa kebutuhan yang sudah kita cari dan ternyata gampang ya kita carinya. Oh iya, update harga. Tadi saya tanya di pedagang cabai rawit itu harganya berapa Mas tadi? 34.000 ya. Kemarin saya sempat tanya ke Pak Yasir, saya langsung ke lahan ya. Itu harganya kisaran 20 sampai 25.000 di harga petani, dan di harga ini ya, di harga pasar ini harganya sudah mencapai 34.000.
Itu ya kawan-kawan ya informasinya yang bisa saya sampaikan dari pasar Sidomakmur Blora. Semoga cukup bermanfaat ya. Jadi pasar ini lokasinya sebenarnya tidak jauh dari kota, di selatan kota gitu ya, selatan kota Blora, dan aksesnya cukup mudah dijangkau. Ya pagi itu udah pasti udah buka ya. Kalau pasar seperti ini tiap pagi jam 3, jam 2 itu udah ramai pedagang ya, dan ramai juga orang berbelanja, terutama yang ini yang akan menjualnya lagi. Nah ini ya, bisa kita lihat di belakang saya ini adalah pasar Sidomakmur Blora, pasar induk ya istilahnya, pasar terbesar di kota Blora itu ya. Kalau saya lihat, dan di depan pasar ini adalah kantor kecamatan baru itu ya. Di sebelah sana adalah kantor kecamatan ini yang mungkin usianya baru sekitar berapa ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya, setahunan lah. Itu adalah kantor kecamatan Kota Blora. Pak Sodik itu Pak, yang kemarin saya dan Mas Sationo sempat bikin kegiatan sosialisasi untuk urban farming ya bersama Bu Camat dan jajarannya, tim bergerak PKK Kecamatan Kota Blora tuh di sebelah sana tuh kantor kecamatan. Dan ini adalah pasar Sidomakmur Blora itu ya, kawan-kawan bisa lihat ya. Ini mungkin tulisannya agak kebalik. Oke ya, saya rasa itu dulu kawan-kawan laporan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Saya sudah selesai berbelanja dan saya harus balik lagi ke rumah untuk mengolah barang-barang yang tadi sudah kita beli ya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat liputan ini, bisa menambah wawasan ya, sedikit wawasan kita. Sahabat juga, apa kabar Pak Ahmad Ngantru? Gimana Mas? Apa kabarnya? Sehat-sehat nggih? Ini udah belanja nih pagi-pagi Mas sama istri, nyari ransum buat pagi hari ini. Selamat Ngantru, suka ke pasar gak nih? Moga-moga ini ya, tetap sehat walafiat kawan-kawan saya di Facebook. Saya akan langsung balik ya kawan-kawan nih, sudah selesai belanja saya pagi hari ini. Mungkin kita harus mengakhiri dulu. Ini bisa dipegang ya. Siaran ini cukup oke ya. Tadi dapat jajanan apa? Bulang-baling. Cakwe ya. Cakwe itu makanan mana deh? Cakwe itu makanan khas Cina apa? Makanan khas Korea gue. Cakwe kayak parkir mah. Cakwe itu makanan khas dari Blora ya. Jadi enggak ya. Cakwe itu makanan khasnya Blora khas. Hah? Bukan makanan khas ya. Dia makanan umum ya. Makanan umum ya. Oke ya kawan-kawan ya, ini sambil ada apa Mas? Tuh. Jadi cakwe apa lah? Biasanya kalau pagi hari kita nyari apa? Bubur ya. Bubur ini. Bubur sumsum. Usia udah semakin tua, makanya bubur sumsum itu yang lembut-lembut ya. Bubur kacang hijau juga ada di sekitar sini. Tapi lokasinya nggak di pasar ya. Kalau kita nyari biasanya di sepanjang jalan ini, sepanjang jalan apa mah? Sepanjang jalan Pitongan. Kita selalu bergandeng tangan. Mas Ahmad Ngantru, ayo belanja ke pasar. Kita larisin sedulur-sedulur kita ya yang petani, biar mereka tetap semangat. Komoditasnya laku ya. Jadi mereka juga nanti nanamnya juga akan semangat ya. Jadi memang kalau kita mau sedikit bersusah payah di pasar itu memang harga komoditasnya akan lebih murah ya. Dan uniknya dan asiknya kalau kita belanja di pasar tradisional itu memang bisa nawar ya. Iya Pak? Siapa sih jago nawar Pak? Saya ya, jadi saya itu kalau berbelanja itu suka nawar. Jadi seninya seperti itu. Jadi ada seni berbelanja itu. Kalau kita belanjanya di apa ya, di toko-toko kayak Indomaret, kayak Alfamart itu kan
Kalau kita nawar malah dikira orang gila ya. Jadi kalau di mall gitu kan nggak bisa nawar. Kalau nawar itu wis sampai bento mas, harganya kok ditawar gitu. Tapi kalau di pasar tradisional ini kita bisa dapatkan harga terbaik, harga yang adil ya, harga yang diinginkan oleh penjual maupun diinginkan oleh si pembeli gitu ya. Nah ini kalau mau nyari informasi makanan tradisional di Blora ini, saya dan istri kebetulan juga hobi ini ya, hobi hunting makanan khas lokal Blora. Kalau pagi hari ini yang jelas kalau Blora itu serabi ya Mas ya, serabi gurih ya. Ini serabinya sedikit berbeda dengan serabi yang dari Solo, dari Noto Kusuman itu beda ya. Jadi kalau di sana serabinya manis, kalau di Blora itu khasnya memang gurih, cuma tepung beras yang dicampur dengan santan dan sedikit garam itu aja. Itu bagi sebagian kawan-kawan kita yang lama sekali nggak makan serabi itu jadi makanan yang ini ya, sangat dirindukan lah, sangat dikangenin sama teman-teman yang sudah lama tidak pernah merasakan makan serabi. Datang ini. Nah itu ya kawan-kawan ya. Oke, terus selain serabi apa nek pagi mah? Tadi ada tiwul, gatot, bubur ya. Buburnya macam-macam, mulai dari bubur sumsum. Iya, apa? Bubur, oh ya, bubur kacang hijau, bubur ketan ireng, terus tadi tiwul, gendar, lopes itu juga banyak ya di pasar. Tadi kebetulan pas kita mau nyari yang getuk campur itu nggak ada. Nah kalau kawan-kawan suka makan geduk, ini saya juga informasikan di salah satu desa di Kecamatan Jepon, itu tepatnya di Desa Tempel Mahbang, itu juga ada satu olahan geduk yang cukup enak, namanya geduk bakar dan geduk lindri. Itu saya baru nemuin baru beberapa waktu ini ya, artinya saya mungkin kenal olahan ini baru sekitar 2 bulan ini, meskipun sebenarnya si pengolahnya sudah cukup lama memproduksinya. Jadi geduk bakarnya khas dan itu cukup lembut ya. Mereka juga nyari bahan bakunya itu atau singkongnya itu dari satu kecamatan di Blora yang memang penghasil ketela yang enak atau penghasil tape yang enak, itu di Kecamatan Banjarjo. Jadi khusus didatangkan dari sana ya, bahan baku singkongnya itu ya. Mungkin yang membedakan atau yang membuat cita rasa geduk bakar di Tempel Mahbang ini cukup spesial. Saya sering memesannya untuk apa ya, untuk kegiatan-kegiatan saya di lapangan. Biasanya kalau mereka pagi hari yang tidak begitu suka makan makanan nasi gitu ya, atau makan berat itu, mereka akan lebih tertarik mengkonsumsi ini ya, olahan-olahan tradisional seperti geduk ini, geduk bakar ya, yang ditempel. Kawan-kawan yang nanti datang ke Blora ini yang dari luar kota, ingin merasakan seperti apa enaknya olahan tradisional Blora, tuh ada bakul serabi tuh di sebelah sana tuh. Jadi memang tiap pagi ini di Blora ini banyak sekali ya penjual-penjual serabi gurih. Biasanya mereka nanti beroperasi sampai sekitar jam 7. Biasanya pedagang mereka sudah habis ya kawan-kawan ya. Langsung dibakar pakai kayu gitu, tungkunya pakai kayu. Dan uniknya si pembelinya langsung nungguin di situ ya. Jadi one man show ya. Bikin olahan gitu, matang, dikasih kelapa, langsung dikasih ke penjualnya. Oh iya, ada lagi yang olahan cukup saya suka ya. Ini minimal bagi saya lah. Kalau saya suka itu adalah ini apa? Wet popcorn. Apa ya wet popcorn? Wet itu basah, popcorn itu jagung. Jadi apa? Grontol kawan-kawan ya. Saya tuh suka sekali grontol itu yang dibuat oleh seorang nenek-nenek yang beliau ini sering jualnya di pasar tradisional Desa Pelem. Jadi kalau dari pasar induk tadi mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 2 atau 3 kilo ke arah timur ya. Itu ada satu pasar tradisional di sebuah desa di kecamatan Kota Blora ya. Desa Pelem itu ada seorang ibu-ibu sepuh ya, atau nenek-nenek yang tiap pagi jualan grontol kawan-kawan. Grontol itu
jagung yang direbus sampai ini ya, sampai mekrok. Itu mekrok apa bahasanya Indonesia, Pak? Mekar. Sampai mekar gitu ya, sampai jadi gede. Jadi jagungnya kan tadinya kecil ya, direbus sampai mekrok gitu. Lalu pas penyajiannya dicampur dengan kelapa parut. Itu enak sekali kawan-kawan. Jadi pagi hari itu kalau makan grontol rasanya kayak kita bisa ini ya, bisa bernostalgia, bisa benar-benar merasakan sensasi yang luar biasa ya. Makan grontol itu salah satu jenis makanan favorit saya, yang memang kalau saya ingin makan itu saya nyarinya di pasar Desa Pelem. Ini kawan-kawan bisa coba cari ya, untuk yang di Blora mungkin yang belum tahu di mana lokasi mencari grontol terenak di Blora, silahkan ya di pasar Pelem. Nanti simbahnya itu jualannya di pinggir jalan itu, nanti tanya aja sing sadian grontol sinten nggih, itu nanti orang pasar itu udah tahu semua. Dan murah ya. Berapa grontol? Sebungkus itu kalau nggak salah sekitar 1.500 atau 2.000 rupiah ya. Itu kalau saya makannya 1 sampai 2 bungkus sudah sangat kenyang kawan-kawan. Itu ya si grontol itu. Nah, itu juga informasi menarik ya buat kawan-kawan yang saat ini lagi mudik di Blora dan bingung mau nyari camilan apa yang kira-kira bisa kita hunting di pagi hari. Karena kalau kita nggak ngerti lokasinya, kadang-kadang juga tidak seperti ini ya, tidak seperti yang kita mau atau kita bayangkan. Gitu ya kawan-kawan ya. Wah ini saya sambil nyetir, maaf, sambil cerita kawan-kawan ya. Jadi banyak sekali sih olahan-olahan yang pagi hari ini bisa kita nikmati di Blora, karena Blora ini salah satu ini ya, kota gudangnya kuliner ya. Jadi kalau pagi hari itu sebagian masyarakat Blora itu justru mengatakan kalau belum makan nasi pecel dibungkus daun jati itu dengan lauk namanya pia-pia. Tahu kan pia-pia? Apa Pak? Pia-pia itu apa? Heci. Pia-pia, bakwan ya, kayak jenis bakwan, tapi itu di dalamnya ada sayurannya seperti kol, ada kecambah ya Mas ya. Itu lauk pia-pia itu udah luar biasa menggoda ya. Jadi apalagi dibungkus dengan daun jati itu cita rasanya, aromanya juga akan lebih terasa ya. Itu ya kawan-kawan ya. Oke, sementara itu dulu ya siaran langsung saya akan ada sedikit urusan ini. Jadi terima kasih sekali yang sudah bergabung, yang sudah menonton siaran saya ini pagi hari ini. Saya selalu berdoa dan berharap semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat ya kawan-kawan ya, tetap bersemangat juga. Jangan kendor, jangan kasih kendor semangatnya. Meskipun kita mungkin tidak bisa bergerak sebebas sebelum ada pandemi, tapi kita juga sebenarnya bisa melakukan hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat di rumah saja. Jangan lupa untuk senantiasa memakai masker ketika ada keluar, menjaga jarak, dan selalu dan sering mencuci tangan memakai sabun. Begitu dulu. Ini saya dan istri mohon pamit nih. Sudah langsung ya, tancap nyamil dia. Mohon pamit. Ini siapa lagi yang sedang bergabung? Oh ya, Pak Parianto. Selamat pagi Pak Parianto. Pripun kabarnya Pak? Kemarin sepertinya lagi panen gurami ya Pak? Wah ini cocok ini. Gurami Pak Parianto luar biasa ya. Beliau ini bisa membudidayakan ikan gurami di lahan yang terbatas di belakang rumah, tapi produksinya tidak kalah dengan yang di empang ya Pak ya, atau yang di kolam besar itu. Luar biasa nih Pak Parianto. Kita bisa belajar banyak ya kalau ingin memelihara ikan gurame di lahan terbatas dengan teknik yang cukup oke lah. Pak Parianto ini sudah sangat mahir dalam budidaya ikan gurame. Gitu ya kawan-kawan ya. Sementara terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung pagi hari ini, menonton dan menyaksikan siaran langsung saya di pagi hari ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kita selalu diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang lancar, yang berlimpah dan yang barokah. Begitu dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.